Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Melanjutkan menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan, Bunda, aku 8 tahun meditasi, habis itu 6 bulan off. Pada saat mau mulai meditasi lagi, badan terasa panas dan muntah. Itu kenapa ya, Bun? Oke, aku jawab ya. Aku nggak tahu detail ya apa yang permasalahan apa yang ada di dalam dirimu ya, karena itu sifatnya private, kamu yang merasakan ya, kamu yang merasakan, dan fenomena-fenomena yang terjadi itu hanya kamu yang tahu. Tapi aku akan mencoba menjawab dari sisi energi, dari sisi energi berdasarkan pengalamanku. Oke? Kenapa kok setelah 8 tahun meditasi, habis itu memutuskan 6 bulan off? Aku juga nggak tanya ya, aku juga nggak tanya dan tidak dijelaskan kenapa kok 6 bulan off. Nah, ada latar belakang apa memutuskan untuk off selama 6 bulan, karena off 6 bulan itu cukup lama ya. Terus begitu mau mulai lagi, mencoba lagi, badan terasa panas bahkan muntah-muntah. Bisa jadi ya, ada ketidakselarasan energi di titik-titik cakramu ya. Yang biasa terolah selama 8 tahun itu terolah, setiap hari terolah ya. Tiba-tiba terhenti selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan tiba-tiba terhenti, dan ketika mau memulai lagi pasti ada reaksi di dalam tubuhmu. Karena 8 tahun meditasi, 8 tahun mengolah energi di dalam tubuhmu itu sudah menjadi ritme ya, udah menjadi habit, atau sudah apa ya, tubuhmu itu sudah terbiasa dengan ritme itu. Nah, ketika melepas otomatis ada kesenjangan, ada ketidakstabilan ya, ada ketidakstabilan energi, apalagi selama 6 bulan. 6 bulan itu cukup lama. Nah, bisa jadi ada sumbatan-sumbatan di titik-titik cakramu yang biasanya itu terolah ya, yang biasanya itu lancar semua ya, bekerja lancar. Terus karena off selama 6 bulan, terjadilah sumbatan-sumbatan di titik-titik cakramu. Nah, itu perlu dideteksi, itu perlu dilihat sumbatannya itu ada di level mana gitu. Sumbatan, kalau ada sumbatan berarti kan proses kerjanya jadi tidak normal kan, jadi tidak lancar. Jadi proses kerja energi jadi tidak lancar. Kurang lebih begitu. Nah, cara untuk mendeteksinya gimana pun, cara untuk mendeteksinya ya. Kalau misalnya aku mendeteksi berhadapan langsung bisa, atau tidak berhadapan langsung bisa. Itu kalau misalnya ada ketidakseimbangan ya, ada ketidakseimbangan energi di titik-titik tertentu. Itu bisa terasa ketika diraba ya. Ketika diraba. Nah, kamu bisa coba meraba dari atas ini ya. Dari atas, atau temanmu yang mempunyai ini ya, yang udah terbiasa ngolah energi ya. Nah, itu bisa diraba ya. Ketika diraba dari atas sampai ke bawah. Nah, itu untuk energi yang kurang ya, itu biasanya ada terasa dingin ya, ada terasa lebih dingin. Untuk energi yang berlebihan itu biasanya ada terasa hangat dan menuju panas. Ketika benar-benar berlebih, energi itu bertumpuk di situ, itu akan terasa lebih panas ya. Suhunya itu akan terasa lebih panas. Kalau misalnya berlebih saja, tidak over ya, tidak terlalu over, itu ada rasa hangat dibandingkan dengan yang lain. Jadi ketika diraba ya, diraba dari kepala, di tengah ya, ini di tulang belakang yang tengah diraba. Itu untuk yang kurang ya, yang energinya kurang atau energinya lemah, itu akan terasa dingin, akan terasa lebih dingin dari bagian tubuh yang lain. Tapi kalau ada yang over, itu biasanya dia lebih hangat atau bahkan lebih panas. Ya, tergantung tingkat kurangnya dan tergantung tingkat lebihnya. Di bagian itu nanti yang harus diurai gitu. Misalnya ada titik
ada titik di mana, kok ini lebih hangat atau malah cenderung ke panas, berarti itu over, penumpukan energi di situ over, ya. Terus kalau misalnya ada di bagian tertentu yang itu kurang ya, kurangnya bisa kurang dikit atau kurang banyak, biasanya dia lebih dingin atau dingin banget ya, ya. Itu berarti ada kekurangan di situ, ada sumbatan-sumbatan di situ. Nah, itu harus dinetralkan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya reaksinya sampai muntah, aku belum pernah ya. Belum pernah mengalami itu. Tapi ada 2 orang yang sudah bertanya kepadaku, "Kenapa kok reaksinya sampai muntah?" Ya mungkin itu reaksi tubuh masing-masing orang beda ya. Respon tubuh masing-masing orang itu berbeda. Jadi menurutku dinikmati saja ya, dinikmati saja. Ya ketika rasa mual itu datang ya udah dinikmati aja. Niatkan diri untuk melakukan penyelarasan energi. Ya, dari cakra dasar sampai cakra mahkota. Gitu ya. Semoga itu cukup menjawab. Atau sorry, kamu bisa juga minta bantuan untuk bantuan kepada temanmu yang biasa mengelola energi untuk bisa menyapu bersih itu, untuk bisa membersihkan sumbatan-sumbatan yang ada di aliran titik-titik cakra yang ada di dalam tubuhmu. Itu bisa juga. Kalau misalnya lebih nyaman, oke, aku perbaiki sendiri pun, ya silahkan diperbaiki. Meditasi seperti biasa, olah nafas ya, olah nafas seperti biasa. Niatkan diri untuk membersihkan saluran-saluran energi yang ada di dalam tubuhmu. Ya, niatkan diri ya untuk mengaktifkan kembali titik-titik cakra yang ada di dalam tubuhmu. Jadi sebenarnya titik-titik cakra itu sudah aktif gitu. Cuman ada sebagian orang yang mengolahnya, ada sebagian orang yang melatihnya, dan ada sebagian orang yang nggak aware gitu ya. Jadi kalau udah biasa dilatih, udah biasa diolah, itu bisa menyelaraskan dan bisa menyeimbangkan ya energi-energi yang ada di titik-titik cakra itu. Gitu ya. Jadi diniatkan saja, cukup diniatkan saja untuk mengaktifkan ya titik-titik cakra yang ada di dalam tubuhmu. Cukup diniatkan saja dan olah nafas seperti biasanya. Semoga cukup membantu. Jika masih kurang puas dengan jawabannya dan masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa komen di YouTube ya, atau bisa WA aku juga boleh. Nomor WA aku ada di description. Oke, itu dulu. Semoga cukup membantu ya. Semoga cukup menjawab pertanyaanmu ya. Terima kasih banyak dan rahayu. Dadah.